Halo semua, jumpa lagi bersama saya Rian Beoang dalam Dewianti Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata depan di dan juga penulisan imbuhan di yang seharusnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung simak video berikut. Oke, di sini kita akan pelajari yang pertama yaitu kapan kata di yang sebagai imbuhan ditulis sambung dan juga kata di yang sebagai kata depan ditulis pisah dengan kata yang mengikutinya. Kita lihat penggunaannya di sini. Contoh penggunaan kata di yang benar yang ditulis sambung. Kembali fokus ke penggunaan kata di yang benar. Akan saya berikan contoh di bawah ini ya. Di mana contoh di bawah adalah penggunaan kata yang sering salah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung simak ya video ini. Penjelasannya maksudnya. Oke. Kita lihat di sini kata ditulis ya. Ditulis itu ditulis ya. Tulisannya itu harus sambung ya, tidak boleh dipisah, bukan seperti ini. Kalau yang ini salah. Ya, nanti sebentar saya akan jelaskan. Kemudian dibeli ya, harus ditulis sambung, bukan seperti ini. Kalau ini salah. Kemudian ditempati ya, ditempati ada akhiran i di situ. Itu pun ditulis sambung. Tidak boleh ditulis seperti ini ya. Ini ditempati, itu salah ya. Didatangi ya, seperti ini ya, bukan ditulis pisah seperti ini. Kalau yang seperti ini keliru ya, salah. Dicintai ditulis sambung ya, bukan pisah seperti ini. Ditambah ya, ditambah ditulisnya sambung, bukan ditulis pisah seperti ini. Kemudian ada lagi dialihkan ya, ditulisnya sambung, bukan di sendiri, alihkan sendiri. Itu keliru ya, salah. Nah, jadi ini ada beberapa contoh kata, mungkin masih banyak lagi contoh kata yang lain yang mengalami sebagian besar orang itu sering salah tulis ya. Kalau dalam penyebutan itu tidak terlihat, tapi ketika dalam bentuk tulisan ya seperti ini ya, banyak yang keliru dengan menulis kata seperti ini. Sekarang saya mau jelaskan ya, kenapa harus di yang ini ditulis sambung ya? Karena posisi kata di ini ya, dia bukan sebagai kata depan, bukan sebagai kata depan ya. Dia ini sebagai imbuhan ya, sebagai imbuhan. Imbuhan di ya, misalnya ini dibentuk dari kata di, imbuhan di ditambah kata dasar tulis ya. Atau lebih spesifiknya, imbuhan di ini merupakan imbuhan kata depan yang ditambah dengan kata dasar kata kerja ya, ditulis. Maka hasilnya harus ditulis sambung, tidak boleh dipisah. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sekali lagi alasannya kenapa? Karena di yang ini bukan sebagai kata depan, melainkan sebagai imbuhan ya. Seperti itu ya. Jadi ini ada kekeliruan ya, menurut saya kekeliruan. Bukan menurut saya, tapi memang aturannya seperti ini. Oke, nah sekarang itu untuk penggunaan kata di yang ditulis sambung ya. Jadi seperti itu. Sekarang kapan penggunaan sebaliknya ya? Apa ciri-ciri penggunaan kata di yang dipisah ya? Nah, kita simak contoh atau poin-poin pentingnya sebagai berikut. Kapan kata di itu harus dipisah? Oke, yang pertama, apabila kata di ini diterapkan di sebuah kata depan ya, seperti yang saya omong tadi, maka penggunaan ditulis secara terpisah. Nah, yang kedua, penggunaan di juga harus dipisah jika menunjukkan ini saya sudah blok. Menunjukkan tempat, nama, waktu, dan juga lokasi ya. Nanti contohnya akan saya lampirkan di bagian bawah. Poin yang ketiga, jika di yang disambung dapat diubah menjadi kalimat aktif ya. Sekali lagi, jika di yang disambung dapat diubah menjadi kalimat aktif. Contoh tadi ini ya,
Ditulis ini pasif ya bentuknya, pasif. Kalau rubah ke kalimat aktif maka menjadi menulis. Nah, kita kembali ke penjelasan di bawah tadi. Jika di yang disambung dapat diubah menjadi kalimat aktif, maka pada penggunaan di yang dipisah tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif ya. Ini harus kita pahami dulu 3 poin penting ini. Kapan di itu ditulis pisah. Oke, kita lihat contohnya di bawah ya. Daripada kita bingung, langsung saja ada beberapa contoh penggunaan kata di yang ditulis secara terpisah. Oke, contoh 1. Di luar rumah banyak sekali kebun sayur yang siap untuk ditanam. Ini salah ya. Ini penggunaan kata di yang salah. Yang benarnya bagaimana? Yang benarnya kita lihat di bawah. Di luar rumah banyak sekali kebun sayur yang siap untuk ditanam. Kenapa? Karena di yang ini ya itu sudah menunjukkan tempat ya, di luar rumah. Jadi tempatnya ada di luar. Jadi di yang ini tidak boleh digabung dengan kata luar. Dia harus pisah. Jadi kalimat yang kedua ini adalah kalimat yang benar ya. Kemudian contoh yang kedua ya, Lika, nama orang, menyimpan mainan boneka kesayangannya di lemari kamarnya. Ya, di lemari ya, lemari ini nama tempat ya, tempat penyimpanan barang. Jadi ditulisnya pisah. Yang salah itu di bawah karena ditulisnya sambung. Ini bukan menunjuk sebagai imbuhan tetapi menunjuk tempat ya. Contoh yang ketiga ya, Harjo mengatur janji di sore hari bertemu dengan calon pembeli. Ini salah coy. Di sore jelas menunjukkan waktu ya, sore hari. Jadi ditulisnya di dan kata sore hari itu harus dipisah. Jadi yang benar seperti ini. Masih banyak lagi ya contoh-contoh di bawah, kita lihat. Di pasar, bukan di pasar. Nah, ini juga biasa ditulis, khususnya adik-adik yang duduk di bangku sekolah ya. Biasanya banyak sekali saya jumpai tulisan-tulisan seperti ini ya. Ini salah. Kemudian di gedung ya, harus dipisah tulisannya. Tidak boleh digabung seperti ini ya. Di terminal, karena ini menunjukkan tempat ya, harus ditulis pisah, tidak boleh digabung. Kita lihat semua contoh. Di perempatan ya, bukan di perempatan. Di kantor, bukan di kantor. Dan seterusnya, di puskesmas ya, di trotoar, di desa, dan juga mungkin ada contoh-contoh lain. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita, khususnya untuk adik-adik yang duduk di bangku sekolah ya. Mungkin dalam pengucapan sehari-hari kita tidak menjumpai, tetapi ketika dalam menulis kita harus perhatikan betul bagaimana tulisan di itu ya. Di sebagai kata depan ditulis pisah dengan kata yang mengikutinya. Di sebagai imbuhan ditulis sambung dengan kata yang mengikutinya ya. Rata-rata di sebagai imbuhan itu selalu diikuti dengan kata kerja ya. Ditulis, dimakan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini ya. Sebagai akhir kata, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Jika ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi.